Halo teman-teman, selamat datang di video kami yang sangat istimewa. Perkenalkan, kami adalah kelompok yang berfokus pada topik daur ulang sampah plastik yang dilakukan oleh perusahaan PESLab. Perkenalkan, nama saya Sinta Monika dengan NIM 230810203 dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu WK Setia Prasetya dengan NIM 230810476, Elis Syafira Marianova Numateti dengan NIM 230810416, Anastasia Barekumanireng dengan NIM 230810188, dan Najwa Zakia dengan NIM 230810201. Kami sangat senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman kami dengan kalian semua. Dalam video ini, kami akan menjelaskan pada kalian mengenai daur ulang sampah plastik yang dilakukan oleh PESLab, yaitu sebuah teknik inovatif yang memungkinkan kita untuk mengubah sampah plastik menjadi produk baru yang berguna. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya daur ulang sampah plastik dan menunjukkan bagaimana proses daur ulang dapat dilakukan dengan cara yang inovatif dan efektif. Kami berharap video ini dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan kita dan juga menyebarkan kesadaran tentang pentingnya daur ulang dan menginspirasi kalian semua untuk berkontribusi. Mari kita bersama-sama menjadikan dunia ini tempat yang lebih bersih dan berkelanjutan. PES Laboratory atau PESLab adalah sebuah usaha penggiat daur ulang yang dideklarasi sejak Juni 2021. Berawal dari keresahan terhadap banyaknya sampah plastik yang mengancam lingkungan, lalu PESLab terus mengembangkan teknologi memanfaatkan sampah plastik menjadi barang dengan nilai seni dan ekonomi yang tinggi. PESLab bermula dari kota Yogyakarta, kota pelajar, kota seni, dan kota budaya, yang mirisnya masih menyisakan persoalan sampah yang kian tak usai. Visi perusahaan PESLab sendiri adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang plastik. Visi ini tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga membangun komunitas yang lebih sadar lingkungan. Sedangkan misi perusahaan PESLab yaitu inovasi daur ulang. PESLab Laboratory berupaya mengembangkan teknologi dan metode baru untuk mendaur ulang sampah plastik sehingga dapat mengubah limbah menjadi produk yang bernilai tinggi. Lalu ada pemberdayaan masyarakat. Melalui program pelatihan dan kolaborasi dengan komunitas lokal, PES Laboratory bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik dan cara mendaur ulang yang efektif. PESLab memiliki beberapa kegiatan dan produk. Kegiatan seperti workshop and training, yaitu edukasi untuk masyarakat dan perusahaan tentang pengelolaan sampah mulai dari cara membuang sampah, memilah sampah, sampai demo pengolahan sampah sederhana. Lalu ada waste management, menyediakan sistem pembuangan sampah plastik yang terstruktur. PESLab menerima sampah plastik skala industri untuk mereka proses menjadi bentuk dan fungsi baru. Dan juga ada manufaktur, pembuatan barang dari olahan sampah plastik, sebuah pesanan atau custom order seperti interior, eksterior, dan aksesoris. Jadi teman-teman, usaha sosial ini punya fokus utama pada keberlanjutan. Mereka mendaur ulang sampah plastik yang awalnya nggak punya nilai atau worthless, jadi produk yang keren banget dan punya nilai ekonomis tinggi atau priceless. Contohnya, mereka membuat merchandise, furniture, sampai facade bangunan. Gak cuman itu teman-teman, mereka juga menerima donasi plastik dari masyarakat. Jadi, ini kayak kolaborasi bareng komunitas buat mendukung keberlanjutan. Selain itu, dampak sosialnya juga gak main-main. Usaha ini membuka lapangan kerja buat masyarakat lokal, terutama di proses daur ulang yang butuh banyak tenaga kerja. Secara gak langsung, mereka juga ikut mengedukasi konsumen tentang pentingnya daur ulang dan keberlanjutan lewat produk-produk yang mereka jual. Selain itu, mereka juga kerjasama sama pemasok lokal buat bahan tambahan seperti kayu, besi, jadi makin mendukung ekonomi lokal. Selain keberlanjutan dan dampak sosial, ada inovasi juga yang gak kalah keren teman-teman. Mereka membuat produk kreatif dari limbah plastik, kayak plakat, merchandise, sampai elemen desain bangunan yang estetik banget. Nah, teknologi juga menjadi poin plus bagi mereka, karena mereka udah pakai mesin manufaktur. Jadi, beda nih sama kompetitor yang masih manual, hasil produk yang mereka hasilkan jadi lebih rapi dan efisien. Pemasarannya juga efektif banget, karena mereka aktif di media sosial, meskipun banyak juga konsumen yang datang sendiri lewat rekomendasi atau acara-acara yang pernah mereka ikuti. Usaha sosial ini memiliki strategi bisnis yang solid buat mengolah sampah plastik jadi barang-barang berguna loh teman-teman. Salah satu nilai utama yang
mereka tawarkan adalah semua produk dibuat dari sampah plastik, bukan dari biji plastik. Hal ini membuat produk mereka lebih ramah lingkungan dan menarik buat konsumen yang peduli sama keberlanjutan. Selain itu, mereka juga menawarkan layanan custom. Jadi, pelanggan bisa memesan produk sesuai kebutuhan. Misalnya, konsumen membutuhkan furniture, merchandise, plakat, atau fasad bangunan. Mereka juga udah pakai mesin buat produksi, sehingga hasilnya menjadi lebih rapih, berkualitas, dan efisien dibandingkan yang manual. Untuk pemasaran, mereka punya cara yang cukup efektif nih teman-teman. Pelanggan utama mereka adalah perusahaan atau komunitas yang peduli sama lingkungan, plus individu atau bisnis yang butuh produk berbahan plastik daur ulang. Mereka biasanya mempromosikan lewat media sosial seperti Instagram dan TikTok yang cukup aktif buat memperkenalkan produk mereka. Selain itu, mereka juga sering ikut event atau pameran untuk memperluas jaringan dan menarik konsumen baru. Menariknya, karena kualitas produk mereka yang udah diakui, banyak konsumen yang datang sendiri lewat rekomendasi. Jadi, mereka nggak perlu terlalu repot cari pelanggan baru, cukup fokus pada branding dan konsistensi produk. Dari sisi SDM, usaha ini memperkerjakan banyak tenaga kerja karena proses daur ulang plastik memang panjang dan butuh keterampilan. Mereka juga menjaga hubungan baik dengan konsumen dengan memastikan kualitas produk yang tinggi sehingga banyak pelanggan yang repeat order. Selain itu, usaha ini melibatkan masyarakat lokal baik sebagai penyumbang plastik bekas maupun vendor pendukung sehingga dampaknya terasa langsung ke komunitas sekitar. Dari sisi keuangan, usaha ini punya modal yang cukup efisien juga nih teman-teman. Bahan baku plastik yang didapat berasal dari dua sumber, yaitu membeli dari pemasok dan menerima donasi dari masyarakat. Donasi ini jelas membantu banget buat mengurangi biaya operasional. Pengeluaran utama mereka adalah untuk di tenaga kerja dan listrik untuk menjalankan mesin. Sementara itu, pendapat mereka berasal dari penjualan produk daur ulang yang custom yang pembelinya mulai dari perusahaan besar sampai individu. Selanjutnya yaitu best practice atau kendala yang dimiliki oleh Pastel Lab. Pastel Lab mempunyai best practice atau praktik terbaik yang telah dilakukan. Yang pertama, mempunyai tim marketing sendiri di bagian sosial media atau Instagram. Di dalam marketing ini sendiri, tim marketing Pastel Lab selalu menggunakan hashtag yang relevan, posting secara konsisten, dan berinteraksi dengan komunitas. Sehingga laboratorium bisa lebih mudah ditemukan oleh audiens yang lebih luas, baik dari kalangan ilmuwan, akademisi, maupun masyarakat umum. Hal ini juga membuka peluang untuk kolaborasi dan jaringan yang lebih luas. Yang kedua yaitu membangun komunitas yang terlibat, seperti interaksi aktif atau workshop, yaitu kegiatan pelatihan atau lokakarya yang melibatkan sekelompok orang untuk membahas topik atau proyek Pastel Lab. Ketiga, Pastel Lab bisa mengkostum barang sesuai dengan kemauan konsumen, sehingga lebih banyak peminat di kalangan owner coffee shop atau tempat estetika lain yang mempunyai kemauan bentuk sendiri. Yang keempat, mendukung edukasi dan penyebaran ilmu pengetahuan dengan cara membagikan fakta-fakta menarik dan penjelasan tentang topik penelitian. Akun Instagram menjadi sarana edukasi yang mudah diakses. Hal ini membantu memperkenalkan ilmu pengetahuan kepada audiens yang lebih luas, baik itu anak muda, pelajar, atau masyarakat umum yang tertarik dengan sains. Selanjutnya, pemasokannya bisa dari donasi sumbangan sampah dari orang lain, sehingga Pastel Lab tidak kekurangan bahan untuk memproduksi barang yang diinginkan oleh klien. Selain best practice yang dimiliki oleh Pastel Lab juga memiliki kendala yang bisa mempengaruhi kinerja. Yang pertama, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Keterbatasan tenaga ahli atau staf yang berkompeten dalam riset dan pengelolaan laboratorium bisa memengaruhi kualitas dan produktivitas kerja. Di Yogyakarta, meskipun banyak lulusan dari perguruan tinggi, mencari SDM yang memiliki keterampilan teknis sesuai dengan kebutuhan laboratorium seringkali memerlukan waktu. Lalu yang kedua, yaitu persaingan yang ketat. Yogyakarta memiliki usaha komunitas yang sama dengan Pastel Lab, baik yang dikelola oleh perguruan tinggi, lembaga riset maupun swasta, sehingga membuat kompetisi untuk mendapatkan klien sangat ketat. Yang terakhir adalah isu lingkungan dan keberlanjutan. Laboratorium sering menghasilkan limbah kimia dan bahan berbahaya yang memerlukan pengelolaan yang hati-hati. Biaya tambahan untuk pengelolaan limbah dan mematuhi peraturan lingkungan dapat menjadi beban tambahan bagi usaha kecil dan menengah.
Yang pertama kita awali dengan strengths. Paislab memiliki dukungan dari masyarakat dan donatur, sehingga sampah plastik banyak yang terbuang akan berakibat pada pencemaran lingkungan pun dapat diatasi permasalahannya. Selanjutnya, memiliki proses pemilahan dan pengolahan yang efisien sehingga menghasilkan produk yang sangat berkualitas dan membuat konsumen sangat puas. Lalu, Paislab memiliki dukungan dari PLN untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kelemahannya, terbatasnya alat produksi dan sumber daya manusia sehingga membatasi kapasitas produksi. Untuk penjualan produk masih sedikit susah dicari secara langsung maupun offline dikarenakan Paislab hanya mengikuti event tertentu. Lalu, aspek peluang, terjalinnya kerjasama dengan Sosiola dan masih banyak perusahaan maupun influencer. Selanjutnya, potensi pasar yang membuat peluang produk Paislab dapat mengekspor dan menjadi ciri khas nasional maupun daerah sehingga menjadi sumber kekuatan dari negara sendiri. Lalu ancaman, persaingan dengan perusahaan daur ulang lain karena tidak hanya Paislab sendiri yang berkecimpung pada bidang daur ulang sampah. Selanjutnya, ketidakpastian regulasi terkait pengolahan sampah plastik yang berpengaruh pada produksi dan bahan baku dari Paislab itu sendiri. Sebagai rekomendasi, usaha sosial ini sebaiknya mempertimbangkan untuk membuka official store yang menjual semua produk hasil daur ulang baik secara offline maupun online agar lebih mudah diakses oleh konsumen dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk ramah lingkungan. Selain itu, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dapat membantu dalam pengelolaan limbah plastik yang lebih sistematis dan memperkuat pemasokan bahan baku secara berkelanjutan. Untuk limbah yang tidak dapat diolah, disarankan membangun kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kapasitas untuk mengelolanya secara optimal sehingga efisiensi pengelolaan limbah meningkat dan dampak lingkungan dapat diminimalkan.